Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan kultum ini, saya menyampaikan doa. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir sekarang ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan endingnya adalah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan menyampaikan surat At-Taubah ayat 104 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat wa annallahu at-tawwabur rahim. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu adalah akan menerima tobat hambanya dengan mengambil sedekahnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi Tobat dan Maha Rahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah bonus lagi. Artinya keistimewaan sedekah setelah Allah di dalam surat Al-Ahzab menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah memanggil orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, memberikan bonus bagi mereka yang sanggup mengatur ritme omongannya, omongan yang baik, omongan yang thayyibah. Kalimat thayyibah. Siapa yang sanggup selalu berbicara dengan ucapan-ucapan yang bagus, yang lembut, Allah akan memperbaiki amal-amalannya, akan memperbaiki sholatnya. Coba, gara-gara ngomong aja. Nah inilah makanya Rasulullah sudah memberikan gambaran al-muslimu man salim al-muslimun min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu adalah orang yang sanggup menyelamatkan orang lain dari bahaya mulutnya dan tangannya. Jadi siapa yang sanggup memelihara omongannya, orang yang sombong biasanya ngomong seenaknya, ngomong yang enggak keruan. Siapa yang sanggup menjaga itu, Allah akan memperbaiki amalnya. Amal kita belum tentu baik, tapi karena ditempa dengan omongan yang baik, maka kesalahan-kesalahan sedikit akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan. Ini bonus dari Allah. Kemudian keistimewaan lagi sedekah. Jadi rupanya termasuk omongan yang baik, ngomong baik sama orang, menghindari cakap-cakap yang kotor,
mencaci maki orang, kalau sanggup itu juga sedekah. Untuk siapa sedekah itu? Untuk dirinya. Dan orang yang sanggup melakukan sedekah, yang secara umum sedekah itu juga termasuk ayat ini diawali dengan ayat yang 103. Tuh ya, 103 surat At-Taubah yang menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim khudz min amwalihim shadaqah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kita harus menghindari menjauhkan dari zakat, nah itu sedang dalam keadaan ngelindur itu. Sekali lagi saya mengatakan ayat yang kami baca di dalam surat Al-Bayyinah itu saja, di dalam surat Al-Hajj banyak yang bertabur bahwa zakat itu digandengkan dengan sholat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Sholat dengan zakat. Tuh. Jadi zakat ini adalah perbuatan yang kita lakukan yang akan meluruskan pemberian tobat Allah kepada kita. Kesalahan kita dengan tobat kita, dengan sedekah ini akan hangus segala kesalahan kita yang kecil-kecil, bahkan kalau secara khusus yang besar-besar pun akan dihilangkan dengan sedekah. Tetapi intinya sedekah itu jangan ikuti dengan menyakiti hati orang lain, dengan menyakiti orang yang nerima. Infak kita kepada anak, jangan sakiti hati anak. Pemberian kita kepada orang tua, jangan sakiti orang tua. Sering orang tua membeber-beberkan kebaikannya kepada anak setelah anak tidak membalas. Tidak, itu adalah untuk orang tua. Sebaliknya anak juga begitu juga. Makanya kalau ada kita anak yang sudah sukses, sudah kaya, sudah mapan, lupa kepada orang tua, ya sudah. Itu adalah kebaikan kita kepada anak. Yang kebaikan itu kepada kita nantinya, bukan kepada anak. Ini intinya bahwa sedekah adalah merupakan bagian yang terpenting untuk diterima tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ucapan-ucapan yang baik. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita dengan ayat yang kita bacakan ini berhati-hati di dalam berbicara, berhati-hati dalam melakukan sedekah untuk kita sendiri. Sedekah itu nanti akan mendampingi kita di hari kiamat. Anak kita tidak bermanfaat bagi kita, harta kita enggak bermanfaat bagi kita, saudara kita juga tidak bermanfaat untuk kita. Yang bermanfaat adalah apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.